Nah itu Nabi Muhammad datang ke rumah satu persatu, nggak ada makanan apa-apa. Nah, akhirnya Nabi bilang, ayo kita sholat isya dulu. Sholat isya di masjid, selesai isya, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Begitu saya didoakan oleh Nabi Muhammad. Satu sahabat tanpa pikir panjang dari kaum Ansar, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamumu. Nabi bilang, baik, bawa ke rumahmu, biar dia makan dan menginap di rumahmu. Diajak ke rumahnya, bilang sama istrinya, wahai istriku, ini tamunya Rasulullah, kita jamu dia, kita dapat doa dari Nabi Muhammad. Istrinya bilang, wahai suamiku, siapa sih yang gak mau doanya Nabi? Tapi malam ini kamu dan saya, kita gak punya jatah makan. Ada makanan sedikit buat anak-anak. Maka suaminya berpikir, ya kalau begitu anak-anak kita tidurin dulu aja, jadi gak ngeganggu makanannya dan gak membuka rahasia kita. Tidurin anak-anak. Selesai anak-anak tidur, hidangkan makanan. Saat dihidangkan makanan, tahu makanan sedikit, nggak cukup buat semua. Maka dia belagak bilang sama istrinya, coba itu lampu lilin besarkan sedikit, nyala lampunya. Bukan dibesarkan malah mati. Lah kok mati? Ya sudahlah, kita udah lapar, makan gelap-gelapan bersama tamu. Itu suami istri belagak mengunyah, belagak makan. Padahal mereka cuma mendekatkan tuh di nampan, makanan didekatkan ke sisinya tamu. Mereka belagak mengunyah. Tamunya makan sampai kenyang. Soalnya kalau suami istri ikut makan, tamu bakalan kelaparan. Kalau mereka nggak ikut makan, tamunya nggak bakalan rela makan. Kecuali sama-sama. Udah selesai, tamunya nggak tahu. Ketika sholat subuh, salaman sama Rasulullah dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad. Semalam orang nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu apa yang kalian lakukan semalam. Dan Allah Ta'ala mengabadikan apa yang kalian lakukan di dalam Al-Quran. Sifatnya kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka lagi susah. Walaupun mereka lagi susah. Subhanallah, lebih mendahulukan orang lain. Sebab egois itu adalah kesusahan yang sejati. Egois, mentingin diri sendiri itu musibah yang sejati. Miskin, krisis bukan musibah, tapi mementingkan diri daripada orang lain itu musibah. Waliyadzubillah. Masya Allah. Makanya orang dulu tuh kalau dapat musibah, mereka bilang fil mal la fil hal. Biarin musibah, krisis menimpa di harta, di materi, tapi jangan menimpa di dalam sifat kita, akhlak kita, di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhasil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah taala langgengkan nikmat ini kepada kita sekalian, dan Allah taala berikan keberkahan di dalam apa yang diniatkan oleh sahibul bait, di dalam usahanya, di dalam apa yang akan dia bangun, dijadikan semuanya itu nikmat yang mereka miliki dan nikmat yang kita punya menjadi hal yang membuat kita makin dekat kepada Allah, membuat kita makin dicintai oleh Allah, membuat kita makin dekat dengan Rasulullah, membuat kita makin meneladani Rasulullah, membuat kita makin istiqamah, membuat kita makin cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan keluarga kita keluarga yang berkah, dijadikan harta kita harta yang berkah. Ini kita kalau salat subuh kan kita baca kunut selalu doa, wa barik Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Berikan keberkahan di dalam apapun yang kau rizkikan kepada kami. Berikan keberkahan. Ini namanya keberkahan. Masya Allah. Rumahnya udah jadi? Belum. Tapi zikirnya udah ditulis, udah jadi. Masya Allah. Ini yang kita zikir sekarang lebih agung daripada rumah yang jadi. Subhanallah, rumahnya belum jadi, tapi zikirnya udah kita laksanakan. Terakhir ada satu kisah, Sayyidina, ada satu kisah itu Nabi Sulaiman terbang bersama para pasukannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan angin untuk patuh kepada perintahnya Nabi Sulaiman, mengangkut beliau dan pasukannya kemanapun mereka mau. Nabi Sulaiman diangkut di atas permadani raksasa bersama pasukannya, diangkut oleh angin ke negeri manapun yang mereka mau. Saat mereka lagi melakukan perjalanan dengan angin, subhanallah, tahu-tahu di bawah tuh ada petani di ladangnya,
lihat ke atas, wah, Nabi Sulaiman dan pasukannya diterbangkan. Terus dia bilang, Subhanallah, maha suci Allah, maha hebat Allah yang telah memberikan kepada Sulaiman bin Daud kerajaan yang besar. Kerajaan di dunia sekarang, siapa yang bisa mengatur angin? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan negara adidaya, porak-poranda dengan angin juga. Siapa yang bisa mengatur angin? Diperintahkan angin tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Rakyatnya Nabi Sulaiman salah satunya angin. Maka ini orang bilang, maha suci Allah yang telah memberikan kepada Sulaiman kerajaan yang besar. Angin menyampaikan suara orang tersebut, disampaikan oleh angin ke telinganya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang, belok, balik arah. Disamperin tuh orang petani di ladangnya, dia bilang, turun Nabi Sulaiman. Itu orang udah ketakutan. Apa kamu bilang tadi? Bilang, enggak ada, saya enggak bilang apa. Enggak, kamu bilang sesuatu tentang saya barusan. Oh, saya cuma bilang subhanallah yang telah memberikan kepada Sulaiman bin Daud kerajaan yang besar. Tahu gak ucapan kamu subhanallah lebih besar daripada kerajaan yang Allah berikan kepada Sulaiman bin Daud. Ucapanmu subhanallah sekali lebih besar daripada kerajaan yang saya punya, kata Nabi Sulaiman. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala langgengkan nikmatnya kepada kita sekalian. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, ij'alna minasyakirin, rabbi hina syakirin, wa tawaffana muslimin, nub'ath minal aminin في زمرة السابقين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.